jamaah Jamiyah Zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang penuh dengan berkah ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga niat baik kita semua, hajat-hajat kita senantiasa dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang sholat berjamaah, berarti kita bicara tentang panggilan Allah terhadap hamba-hamba pilihannya. Kalau kita berbicara membahas tentang panggilan Allah terhadap hamba-hamba pilihannya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membagi panggilan Allah terhadap kita hamba pilihannya kepada 3 bagian. Yang pertama adalah panggilan tanah air. Yang kedua adalah panggilan tanah suci. Yang ketiga yang sungguh luar biasa, panggilan tanah kusir, panggilan kematian. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah panggilan tanah air. Apa itu panggilan tanah air? Adalah panggilan Allah kepada kita semua, hamba-hamba pilihannya, untuk melaksanakan, menunaikan yang namanya sholat berjamaah. Melalui siapa Allah panggil? Yaitu melalui muadzin. Ketika datang waktu, muadzin mengisyaratkan kepada kita, hayya 'alas shalah, maka kita jawab adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Artinya tidak ada daya dan upaya, kekuatan, respon dalam diri kita kecuali digerakkan hati kita, jiwa raga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu orang hamba yang rumahnya nempel dengan masjid dan musola, ketika dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Karena belum tentu seorang hamba yang duduk sekitar masjid, ketika Allah panggil hayya 'alas shalah bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Belum tentu. Bisa jadi dia cuma ngerokok-ngerokok ngopi saja. Kenapa? Karena semua digerakkan adalah urusan Allah terhadap hamba-hamba pilihannya, termasuk kita yang kumpul di masjid ini sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Hebatnya Allah kepada kita. Di dalam kitab Durratun Nasihin jelas bagaimana janji Allah terhadap hambanya yang selalu respon, gemar, menggerakkan hatinya untuk melaksanakan yang namanya sholat jamaah setiap waktu yang dipanggil oleh muadzin. Yang pertama, Allah jamin rizki kita. Mulai johor ini sampai johor esok hari Kamis, rizki kita diberikan keberkahan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Pak? Belum ngopi apa bersebut ya. Yang kedua, Allah janji kepada kita dijamin yang namanya umur kita. Mulai johor ini hari Rabu sampai johor besok. Apabila umur kita sampai, ajal kita sampai dipanggil oleh Allah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan orang yang berubah sholat jamaah. Yang ketiga, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wajahnya berbinar-binar seperti bulan purnama.
Ketika Rasul manggil ummati, ummati, kita yang kembali sholat jamaah itu nyata dan jelas bahwa kita diakui umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya apa? Wajah kita bercahaya seperti bulan purnama. Amin. Tapi kalau malas sholat jamaah, bangkit, wajah seperti pantat kuali, hitam, giginya doang yang putih. Tuh, bedanya seperti itu. Yang keempat apa kelebihannya? Nanti ketika semua hamba diberikan catatan amalnya, perbuatannya ketika di dunia, kita yang gemar sholat jamaah diberikan catatan kita melalui tangan kanan kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Iya, kalau sholat sendiri pun kayak mau kayak enggak, ya Pak ya? Iya, kita komat aja gitu apa? Itu ini tak kancing putus, komatnya nggak beres. Kadang-kadang lempar sejadah pakai kaki kalau sendiri. Tapi kalau sholat jamaah dijamin semuanya baik, bagus. Ibarat jambu, ibarat mangga satu keranjang, nggak dihitung kecil petotnya. Jadi dihitung bagus semua. Kenapa? Bacaan Fatihah kita, usul dan tidak sholat kita, dan bacaan-bacaan lainnya, gerak-gerak lainnya dijamin oleh si imam keabsahannya. Amin ya robbal. Kalau sholat jamaah udah pasti hebat, bagus, maka diberikan catatan amal kita dari tangan kanan. Yang terakhir apa? Ketika kita melewati jembatan Sirat, karena jembatan Sirat itu gambarannya seperti rambut satu helai dibelah 7. Kita lewat jembatan Suramadu aja kita ngeri, yang begitu luasnya, apalagi rambut satu helai dibelah 7. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Hambaku yang gemar, yang respon salat jamaah, karbanun melewati jembatan Sirat seperti kilat, tahu-tahu sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kayak kondisi apapun, keadaan apapun, mau sibuk, mau lapang, mau punya duit, mau enggak, mau sehat, mau sakit, sholat jamaah lambat dikit, jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sholatuka rizquka, sholat jamaahmu adalah rizkimu. Jangan harap rizkimu lancar, mengalir seperti air hujan, mengalir seperti air kali Ciliwung. Kalau sholatmu nggak dijaga dengan baik, kita kadang-kadang sholat kayak mau kayak enggak ya? Imam Allahu Akbar baru takbir, kan kita begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum baru salam, subhanallah subhanallah zikir, tar, makanya rezekinya tantaran, ting, keburu mati, makanya rezekinya ting. Kalau ada duit baru sholat, kalau nggak punya duit nggak sholat, makanya rezekinya pelentang-pelentong, bolong-bolong. Jadi rezeki kita tergantung bagaimana sholat kita. Hebat itu. Iya. Kalau pengen cara lalu lintas kehidupan kita berubah, cara ekonomi, keberkahan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, rezeki lancar, usaha berkah, sholat jangan sampai ketinggalan. Ambil lagi namanya sholat subuh. Itu kunci kehidupan, sholat subuh Pak. Kalau sholat subuhnya baik, rezekinya insya Allah keluarganya baik. Sholat subuhnya tepat waktu, insya Allah rezekinya mengalir dengan deras. Kuncinya seperti itu. Ya. Amin ya robbal. Apalagi 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat fajar. Kalau pengen lurus tata lintas kehidupan kita, bangun subuhnya, mari kita bina, mari kita giatkan. Amin ya robbal. Kenapa sholat jangan ditinggal kata Rasulullah? Karena sholatuka sehatuka, sholat kamu adalah kesehatanmu. Kok kesehatanmu? Iya. Menurut medis, menurut dokter, kita takbir saja Allahu Akbar. Ternyata menurut kesehatan itu menghilangkan penyakit asma dan bengek.
Nah, itu kan kalau badannya punya asma, cakep apa? Ya, janda bolong badan apa enggak, Pak? Ya kan? Sehat. Ruku kita yang sempurna. Menurut kesehatan dokter menghilangkan penyakit ginjal. Kalau udah penyakit ginjal sebagainya, ruku dengan sempurna. Sujud menghilangkan penyakit stres. Apalagi sujudnya di lantai yang belum diaji. Kata Rasulullah, lamanya sujud terakhir dalam sholat, minta yang meminta, insya Allah tembus aras dan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholat menghilangkan penyakit. Kenapa sholat jangan ditinggal? Kata Rasulullah, sholatuka kalamuka, sholatmu adalah curhatmu kepada Allah. Kadang-kadang istri-istri kita nih pada masalah keluarga, masalah anak langsung diambil di awal. Status, WA, FB, Instagram, sebagainya, ya kan? Kasih tahu. Sebenarnya solusinya itu gampang. Sholat, ya kan? Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Amin ya Rabbal. Kalau panggilan Allah, tanah air sudah respon, insya Allah panggilan kedua yang namanya panggilan tanah suci dengan mudah dan gampang. Sama, panggilan tanah suci pun begitu. Enggak melulu kita punya harta, punya jabatan, punya pangkat, enggak melulu kita punya kontrakan berpintu-pintu, tanah berhektar-hektar. Belum tentu kita dipanggil Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Sama. Tapi nggak disangka-sangka tukang urut bisa pergi haji, pergi umroh. Kenapa? Karena pasiennya kalau nggak diurut setiap minggu pusing palanya, diajak haji dan umroh. Tukang cukur demikian juga, ya kan? Bisa haji dan umroh dan nggak disangka-sangka. Kenapa? Karena pelanggannya kalau nggak dicukur rambutnya gatal, dia diajak pergi haji dan umroh. Di Tajul Haram Pak Bogor ada namanya Manonon. Manonon itu karena dengan niat baik dia nggak punya apa-apa Pak. Kerjaannya cuma bahasa Betawi ngereretin daun. Ngereretin daun sore tuh dibawa ke pasar Citayam Pak. Sore dengan ngereretin daun bawa ke pasar Citayam, untungnya cuma 10.000. Tapi dengan niat dan tekad yang luar biasa, pengen pergi umroh, dia jalani itu setiap hari. Setiap hari sore 10.000, 10.000 dengan niat yang tulus karena Allah untuk ibadah, melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah Pak, setahun dia nggak berangkat, 2 tahun dia nggak berangkat, 3 tahun tuh pohon pisang sama tanah-tanah dijual bisa pergi umroh. Alhamdulillah. Jadi niat dan bagaimana kita respon panggilan Allah tanah suci, tanah air juga pengaruh kepada panggilan kita ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Yang terakhir adalah panggilan tanah kusir. Ini yang harus kita persiapkan betul-betul. Kalau panggilan tanah air lulus, panggilan tanah suci lulus, insya Allah panggilan yang terakhir, panggilan kematian, panggilan ajal, panggilan tanah suci, tanah kusir, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir disampaikan, orang kalau mati husnul khotimah, kita kajian lihat Pak, dilihat wajahnya itu yang meninggal dunia. Yang pertama dia punya mata merem Pak, tuh merem, matanya merem. Kemarin motor ada, ada. Kalau saya di kampung, saya kan di Citayam Pak, kalau ada orang meninggal motor pasti saya diparahin. Terus ngapain? Supaya terpejam matanya. Bener dibilangin, Ustaz, ada yang anak proyek apa meninggal motor. Datang banyak orang perempuan suruh pinggir. Cuma gampang Pak, si mayit lagi melotot, kita pegang Ustaz, bacain takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, alhamdulillah masih melotot juga. Kalau ibu suruh pinggir lah, jadi konsentrasi nih ilmu.
Kalau mobil pegang berdua masih melotot juga. Emang apa melotot? Karena nggak boleh ngeliat tetangganya seneng. Tetangga beli mobil masuk rumah sakit. Tetangganya pergi umroh diimpus, kepala diimpus, kaki diimpus. Kan? Tetangganya kawin lagi, dia bukan sehat, mampus. Jadi bikin tetangga itu. Ya kan? Yang kedua apa? Husnul khotimah itu dia punya mulut mingkem, nggak mangap. Emang ada yang mangap? Iya, ada yang mangap. Karena semasa hidupnya dia orang, dia hamba. Kalau nggak ngomongin orang, nggak kecebres bahasa Betawinya nih, kayak nggak ngomong beliau, uyung palanya, ya kan? Apa beda ngomongin? Hidupnya kayak wasit, siapa yang disalah-salahin, ya kan? Oke, pas meninggal dunia, maka nauzubillah ya. Tapi kalau kita nih biasa zikir, sholat jamaah, insya Allah meninggalnya tersenyum, amin ya robbal. Yang ketiga punya jidat Pak, keringat-keringatan. Jadi kalau kita singkap tuh tutupnya jidat keringatan, husnul khotimah. Lah emang apa? Sering bangun malam. Kayak bapak nih jamaah sekalian bangun malam yang ditanya ngomong, ya kan? Apalagi kemarin pas bola dunia. Sering bangun malam istighfar, apalagi di bulan ini nih, bulan Sya'ban ya, banyak istighfar, banyak selawat, ya kan? Banyak kita mengingat kematian seperti itu. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali adalah hidungnya kemugar-mugaran. Kenapa? Karena sering nangis tengah malam. Dia berjurus tentang siapa-siapa, tentang kehidupannya, tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang ekonominya, tentang usahanya. Tidak curhat kepada Allah, sering nangis. Oke, bentar pulang, latihan, ngaca, itu hidung bukan berkain. Insya Allah mati ya, amin ya Rabbal alamin. Ini aja sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita yang pesantren, yang belajar menjadi anak yang soleh dan soleha. Rezeki kita berikan kelancaran, usaha kita, bisnis kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan lupa doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Kan itu bentar. Ya, Allahumma barik lana bi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wal inayah wal hidayah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakati awliyaillah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.